Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kami akan menampilkan tata cara pelaksanaan sholat fardu isya. Dalam tata cara kita kali ini sebagaimana yang disampaikan dalam sabda Rasulullah, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Maka hadis ini mengindikasikan bahwa selain adanya hadis qauli, juga banyak sekali hadis fi'li yang dilihat oleh para sahabat yang tentu meniscayakan adanya perbedaan-perbedaan dalam bacaan ataupun tata cara melaksanakan sholat. Dalam video kita kali ini, kita tidak akan menampilkan keseluruhan dari beragam pendapat, tetapi kita akan tampilkan tata cara yang dilaksanakan oleh mayoritas muslim yang ada di Indonesia yang bermadhab Syafi'i. Sehingga ketika terjadi ikhtilaf atau perbedaan pendapat, selama ada hujjah yang dapat dipertanggungjawabkan, maka seyogianya kita saling menghormati dan tidak saling menyalahkan. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, mari kita saksikan ini adalah tata cara sholat isya. Pertama-tama pada posisi berdiri secara tegak menghadap ke arah kiblat. Pandangan kita tertuju kepada tempat sujud kita, kemudian kita melafazkan niat sholat isya 4 rakaat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau jika dilafazkan usalli fardal isya'i 4 raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Sebenarnya pelafazan niat ini juga terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Sebagian ada yang menganjurkan untuk melafadzkan dan sebagian yang lain tidak menganjurkan untuk dilafadzkan, dan perbedaan ini perlu kita hormati. Selanjutnya setelah itu takbiratul ihram, dan ini merupakan rukun yang tidak boleh ditinggalkan dengan mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu atau sejajar dengan telinga sambil mengucapkan Allahu Akbar, dan kemudian dalam hati kita berniat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu posisi tangan kita bersedekap, di mana tangan kanan kita memegang pergelangan tangan kiri kita dan diletakkan di antara perut dan dada kita. Ini juga terjadi perbedaan di kalangan para fuqaha. Ada yang mengatakan diletakkan sejajar dengan dada, ada yang di bawahnya, bahkan di dalam madhab Malikiyah seperti yang disampaikan karena ini menganut hujjahnya amal ahli Madinah, tidak bersedekap tetapi lurus tangannya. Tetapi yang paling banyak dipakai dalam madhab Syafi'iyah adalah meletakkan tangan kanan di pergelangan, kemudian kita letakkan di antara dada dan perut kita sedikit ke kiri sedikit. Kemudian setelah itu membaca doa iftitah. Doa iftitah lafadznya adalah Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dalam lafaz doa iftitah juga ada beberapa versi bacaan menurut pendapat dari beberapa fuqaha, sehingga terjadi perbedaan tersebut juga patut kita hormati. Setelah itu memasuki rukun qauliyah yang harus diucapkan membaca Al-Fatihah yang dimulai dengan ta'awudz a'udzu billahi minasyaitonir rajim dan basmalah bismillahirrahmanirrahim. Meskipun di sini juga para fuqaha berbeda apakah bismillah termasuk bagian dari surat Al-Fatihah yang wajib untuk dibaca. Perbedaan yang lain juga apakah bismillah dibaca secara jahar atau secara pelan sir. Kemudian membaca surat Al-Fatihah secara utuh sampai ayat terakhir, dan disunahkan juga
setelah itu membaca amin. Kemudian setelah membaca Al-Fatihah, kita disunahkan untuk membaca surat-surat pilihan atau surat-surat pendek yang kita hafalkan. Boleh dipilih sesukanya. Untuk rukun selanjutnya adalah ruku', yaitu dengan cara membungkukkan badan kita seraya mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian kedua tangan memegang kedua lutut kita dan posisi punggung, leher, dan kepala sejajar. Kemudian mengucapkan bacaan Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih sebanyak 3 kali. Pada posisi ini, pandangan kita tetap mengarah ke tempat sujud. Rukun selanjutnya adalah i'tidal atau berdiri dari ruku'. Kita menggerakkan badan kita dengan mengucapkan Sami'allahu liman hamidah seraya mengangkat kedua tangan kita sejajar dengan pundak kita atau sejajar dengan kedua telanjang kita. Kemudian turunkan tangan kita. Setelah tenang, ucapkan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Setelah itu, rukun yang selanjutnya adalah sujud. Kita mulai dengan menggerakkan kedua kaki kita turun ke tempat sujud kita, maka kedua lutut berpangku di lantai, kemudian dilanjutkan dengan kedua tangan kita. Dalam sujud ini ada 7 rukun yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah dahi kita, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua telapak kaki yang ujung, yang atas. Ketika sujud, maka diucapkan Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih sebanyak 3 kali. Setelah itu, duduk di antara 2 sujud. Pada posisi sujud, kemudian dia duduk seraya mengucapkan Allahu Akbar dengan duduk iftirash, di mana kita duduk di atas kaki kiri kita dan telapak kaki kanan kita tegak sambil mengucapkan Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian setelah duduk di antara 2 sujud, kita melakukan sujud yang kedua. Setiap rakaat kita harus sujud 2 kali dan ini adalah sujud yang kedua dengan bacaan dan tata cara seperti kita sujud yang pertama. Dengan 7 rukun sujud yang harus terpenuhi, dan jangan lupa bagi laki-laki untuk merenggangkan kedua tangannya agar sikunya tidak berdekatan dengan perutnya, terkecuali perempuan. Rukun selanjutnya adalah kita berdiri untuk rakaat yang kedua. Maka untuk memulainya, kita berdiri dan tangan kita lepaskan dari lantai tempat sujud kita. Kita duduk sejenak yang dinamakan duduk istirahat, kemudian kita berdiri. Atau kita tidak duduk istirahat, kita langsung berdiri dari posisi sujud langsung ke berdiri. Setelah berdiri, maka kita memulai rakaat yang kedua. Kita membaca Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan membaca surat-surat pilihan dari Al-Quran, dan begitu seterusnya sampai kepada sujud yang kedua di rakaat yang kedua. Setelah itu, di akhir rakaat kedua,
kita dianjurkan, disunnahkan untuk bertasyahud, duduk tahiyat awal. Pada duduk tahiyat awal ini, cara duduk kita adalah dengan duduk iftirash, di mana kita duduk di atas kaki kiri kita dan kaki kanan kita telapaknya berdiri. Kemudian bacaan tasyahud awal adalah At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terdapat beberapa redaksi di dalam tasyahud awal di mana para fuqaha berbeda mengenai redaksinya. Di antaranya adalah di awal redaksi dan penggunaan kata sayyidina. Kemudian setelah itu kita berdiri untuk melaksanakan rakaat yang ketiga. Karena dalam sholat isya kita ada 4 rakaat. Pada rakaat yang ketiga ini kita berdiri seraya mengucapkan Allahu Akbar. Di setiap pergantian antara rukun satu dengan rukun yang lain, maka diucapkan Allahu Akbar. Kecuali ketika berdiri dari ruku. Ketika mengucapkan Allahu Akbar, maka mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu atau sejajar dengan telinga. Kemudian bersedekap seperti pada rakaat-rakaat sebelumnya dan membaca Al-Fatihah, tidak dilanjutkan dengan bacaan surat-surat pilihan seperti pada 2 rakaat sebelumnya. Kemudian dilanjutkan seterusnya pada rakaat yang ketiga seperti pada rakaat 1 dan 2, begitu juga pada rakaat keempat seperti kita melaksanakan pada rakaat 1 dan 2. Kemudian kita melakukan tasyahud akhir dengan cara duduk tawaruk, duduk langsung di lantai, tidak bertumpu pada kaki kiri kita masukkan ke betis kaki kanan kita, sedangkan telapak kaki kita berdiri. Kemudian kita membaca doa tahiyyat akhir. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Di sini juga sama redaksinya, terjadi beberapa pilihan redaksi yang disampaikan seperti pendapatnya para ulama. Kemudian yang perlu menjadi catatan adalah ketika kita sedang tasyahud, maka kita menegakkan jari telunjuk kita. Boleh ditegakkan ketika membaca tasyahud atau ketika kita mengucapkan Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian setelah itu kita akhiri dengan doa Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kemudian setelah itu rukun yang terakhir adalah salam. Tata caranya adalah kita menolehkan kepala kita ke arah kanan sampai pipi kanan kita terlihat dari belakang kita seraya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi.
kemudian menolehkan kepala kita ke arah kiri sampai pipi kiri kita terlihat dari belakang seraya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Sampai di sini sholat kita telah selesai dan kita berniat menyelesaikan sholat tersebut. Semoga tata cara ini bisa menjadi panduan sahabat-sahabat sekalian. Semoga bermanfaat dan menjadi sholat kita menjadi bermakna di sisi Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.